Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasa Manora, NIM 18591143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah kurikulum pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menelaah kurikulum IPA SD atau MI. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap yang serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA di SD atau di MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap tahun pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran IPA SD. Jadi di dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 telah ditetapkan bahwa mata pelajaran IPA di SD atau MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya juga meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keperaturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang kedua, menelaah kurikulum IPS SD atau MI. Ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum IPS SD atau MI mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode teknik pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan di dalam kurikulum 2013. Di antaranya yang pertama problem based learning, project based learning, dan problem basic learning. Yang selanjutnya yaitu menelaah kurikulum bahasa Indonesia SD atau MI. Yang pertama, landasan kurikulum bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran sentral dalam pengembangan kognisi, sosial dan emosional dan bahasa anak. Selain itu, kemampuan berbahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, dan mengemukakan
gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pada umumnya, dalam mengembangkan kurikulum, kita dapat berpegang pada asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris. Selanjutnya, telaah kurikulum bahasa Indonesia. Dalam kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, sejalan dengan perkembangan zaman dan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan masa depan dan menyikapkan untuk pendidikan nasional, pada Departemen Pendidikan Nasional merespon dengan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu menelaah kurikulum matematika SD atau MI. Fungsi dan tujuan kurikulum matematika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum matematika. Adalah sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berhitung, lalu meningkatkan ilmu pengetahuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kemudian meningkatkan cara memahami konsep matematika. Kemudian adapun tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu menelaah kurikulum PKN SD atau MI. Kurikulum yang diterapkan pada satuan ajar tingkat dasar adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2006 sampai 2007. Yang disusun dalam rangka untuk menjalin amanat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.